kalau bahasa Inggris, daftar kutipan bahasa Inggris tuh pakainya EDS gitu. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris tuh pakainya EDS. Mungkin teman-teman pernah lihat. Nah, kalau di bahasa Indonesia tuh ED. Mungkin saya tahunya cuma nyampe situ aja gitu. Tapi saya bingung ini antara nulisnya yang shares-nya atau yang jikonya. Mila mau jawab juga kalau misalnya ada karangan sama ini kan editor yang satu lagi. Nah, kalau yang aku baca, yang aku sendiri baca, yang ditulis itu kalau misalnya ada yang mengarangnya, yang pengarangnya aja. Tapi kalau misalnya apa sih, gak ada pengarangnya, boleh ditulis editornya. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak ada nama yang menulisnya, ditulisnya itu judul bukunya gitu, Mil. Jadi ini tetap nulis share-nya aja. Iya harusnya. Tetap pakai ED-nya enggak? Hmm, Atau kalau kata aku mah enggak. ya udah, terima kasih. Ya. Ini ada yang memberikan tangan. Siapa Muhammad Abni? Oh iya, selanjutnya Muhammad Rizky tadi sempat mengangkat tangannya. Silahkan Muhammad Rizky. Kali dia angkat tangan izin ke belakang kali. Oh salah, bukan Muhammad Rizky, Muhammad Ya, Azri. Mohon maaf, Muhammad Azri. Muhammad Azri. Ya, terima kasih Bang. Mau nanya Bang, tadi yang udah dibahas tentang nama gitu, nama ya. Nah, saya masih bingung. Nama saya gitu contohnya, nama saya itu panjang. Terus kalau misalnya nama ujung, kan kalau tadi di contoh mah, yang di latihan mah kayak nama awalnya gitu kayak J titik. Kalau misalnya M titik Azri titik Azri B titik itu yang dicantumkan tuh yang mana? Terus yang kedua saya mau nanya mengenai Mohon maaf Azri, suaranya agak bisa sedikit keras, soalnya tidak terdengar. oh ya, bentar, mau nanya terutama buat saya yang namanya panjang untuk penulisan di pengutipan itu kayak misalnya M Azri B titik itu yang dicantumkan tuh yang mana, apakah Azrinya atau B-nya atau seperti apa? Udah itu aja. Terima kasih. Mau menjawab pertanyaannya Azri. Kalau misalnya untuk sumber rujukan kutipan di apa sih di langsung di teksnya di awal teks atau di akhiran teks yang kita kutip, ditulisnya itu nama akhirnya doang, jadi Bimanya aja. Tapi kalau misalnya sumber rujukannya pakai yang catatan kaki itu, penulisannya tuh lengkap seperti di daftar pustaka. Jadinya Bima, koma, kalau misalnya nggak mau kepanjangan Muhammad Azri, jadinya M titik A titik gitu. Izin menanggapi lagi. Mau pengen lihat yang itu Azri belum selesai katanya di kolom chat. Silakan ditanggapi.
Dani, Mbak Yuliani mau menanggapi pertanyaannya Muhammad Bima ya? Azri Bima. Oh iya Bu. Silahkan Iqbal. Sebentar Bu, lagi didiskusikan. Atau sambil kelompok kalian diskusi, Anda boleh mengajukan kepada yang lain, barangkali akan ada yang menanggapi, nggak jadi masalah. Silakan yang lain kalau ada yang mau menanggapi pertanyaannya dari Mau kalau pertanyaan lain boleh nggak Bu? Enggak, yang ini dulu, yang kita selesaikan dulu satu ini pertanyaan Bima dulu. Bintang ada pendapat dengan pertanyaannya Bima? Pujiarti mungkin ada pendapat dengan pertanyaannya Bima? Sama kayak Yuli yang tadi Bu pendapatnya. Gimana? Ditulisnya kayak tadi 5.MA gitu kalau menurut saya. Coba Bima, ajukan lagi pertanyaannya, barangkali yang lain nggak dengar, sambil kita nunggu kelompok Dani berdiskusi. Pertanyaan Anda tadi Bima diulang lagi. Ya baik Bu, saya mau bertanya untuk nama, penulisan nama, terutama yang namanya panjang. Nah kan biasanya misalnya nemu suatu buku penulisnya itu M. Azri B. Nah itu untuk penulisan di pengutipannya itu seperti apa? Kayak gitu pertanyaannya. Ya. Jadi namanya M. Ajri B. Ya, B titik ya. M. Ajri kemudian B titik ya. Bagaimana penulisannya? Silakan yang lain. Ada yang berpendapat? Sudah kelompok Dani ada tanggapan terhadap pertanyaannya Muhammad Azri? Bu, kalau menurut saya, kan kalau kondisinya kayak gitu tidak diketahui bahwa nama belakangnya dari B itu apa ya Bu. Jadi kalau menurut saya menggunakan Azri aja Bu. Soalnya gak mungkin kan cuman satu huruf. Kalau menurut saya B titik aja gitu. Gitu Bu. Ya. Yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Ya, dan silakan dibuka lagi pertanyaan baru. Kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Aku mau bertanya, mau lihat dulu deh yang ini yang ada penerjemahnya, yang Alwi Shihab itu kalau nggak salah teh. Nomor 6 ya? 6. Ya. Ini. Nah kan di situ ada kan karangannya Alwi Shihab, penerjemahnya Siti Zuraida. Nah yang ditulisnya itu penerjemahnya aja atau sama pengarangnya? Kan kalau misalnya
ada ngutip dari kutipan lain, berarti kan misalnya Zubaidah dalam Syihab. Nah, kalau misalnya kasusnya Zubaidahnya ini tuh penerjemah itu kayak gimana? Kan kalau kalau seingat saya waktu SMA tuh kalau diterjemahkan kalau di kutipannya di depan jadinya menurut Syihab, penerjemah Zubaidah dalam kurung tahun sama halaman kalau seingat saya kayak gitu. Gimana? Ya, mau ditanggapi Dani? Iqbal? Yunita? Yulianti kok jadi Yunita? Yulianti. Jadi kalau menurut Trina ini seharusnya Syihab, kemudian dalam Zuraidah. Bukan dalam Ibu, terjemahkan. terjemahkan. Syihab terjemahan Zuraidah ya. Iya, Bu. Mau menanggapi yang Trina, kalau aku sendiri, kalau dari sini tuh nangkepnya tuh si bukunya itu yang kita baca tuh buku terjemahannya, makanya yang dicantumin itu tuh nama penerjemahnya gitu, Trin. Oh, jadi kalau misalnya si pengarangnya mah nggak dimasukin gitu ya? Ya soalnya yang kita bacanya kan buku yang udah diterjemahinnya gitu, bukan buku aslinya gitu. Oh, oke, makasih Yul. Iya, sama-sama. Bu, boleh nambahin? Silakan. Nambahin yang tadi jawaban Yuli yang dari Trina ya. Kalau menurut saya gitu, baca-baca dari contoh lain, kalau karya tulis hasil terjemahan itu penulisan kutipan karya tulis tuh dengan menulis nama belakang penulis diikuti tahun penerbitan buku asli sama buku penerbitan buku versi terjemahannya. Jadi kedua tahun penerbitannya tuh dipisah sama tanda miring. Jadi misal Weber, tahun penerbitannya berapa, garis miring, tahun versi terjemahannya berapa. Kayak gitu Bu, tambahan dari Salsa. Makasih. Ya. Namanya disebut nggak nama penerjemahnya Salsa? Kalau di sini disebutnya menulis nama pengarang nama aja. belakang penulisnya Bu. Ya. Ada lagi? Silakan. Untuk rekan-rekan, apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Kalau tidak ada bisa ditutup dulu dan belum ya, kita masih ada B ya. Langsung lupa Ibu ya. Baik, Ibu akan berikan evaluasi dulu ya untuk jawaban serta diskusi kita hari ini ya. Untuk kelompok Dani, Iqbal dengan Yulianti, pertanyaan saya, kalau Anda menuliskan sumber kutipan seperti itu, mengetikkan seperti itu, posisi kutipannya di mana? Di setelah kalimat, Bu. Nah, posisi kutipannya nih, Anda kan menuliskannya adalah nama, tahun ada dalam posisi dalam kurung ya. Sehingga apakah Anda mengutip dahulu atau Anda menuliskan dulu sumbernya baru kutipannya? Kalau seperti ini. Kalau seperti ini mengutip terlebih dahulu dan sumbernya di akhir, Bu. Ya, betul ya. Jadi ini harusnya ada tanda ya. Tanda misalkan
tanda kutip, titik-titik 3 atau 4, kemudian beri tanda kurung lagi, tanda kutip lagi, baru adalah sumbernya. Jadi kalau Anda tuliskan seperti ini, artinya Anda menuliskan sumber kutipan itu semua posisinya ada di akhir ya, setelah pengutipan. Karena nanti kalau Anda menuliskan dulu sumbernya, baru kutipannya kan akan berbeda ya penulisannya. Ada yang tahu nggak? Kalau sekarang misalkan, saya menulis dulu sumbernya, misalkan menurut Juraida 2005 halaman 88 misalkan ya, Shihab menjelaskan misalkan begitu. Nah itu gimana cara penulisan sumber kutipannya? Kalau sumbernya di awal, baru kutipannya kita tuliskan. Gimana? Tahunnya Bu yang dikurungin Bu. Ya, kalau kita menulis dahulu sumbernya, tidak sama tulisannya seperti ini baru kutipannya, tidak ya. Tapi kalau kita menunjukkan dulu sumber, yang di dalam kurung itu hanya tahun dan halaman ya, kalau kita sertakan halaman. Nama akhir itu tetap ditulis tanpa dalam kurung. Makanya ada posisi yang berbeda begitu ya. Letak sumber kutipan dengan penunjukan sumbernya ini berbeda. Maka di sini penting sekali ketika Anda menjawab, Anda memberitahu di mana posisi kutipan Anda gitu ya. Itu yang pertama, itu kan ini semuanya di belakang berarti ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pertanyaan tentang bagaimana kalau sebuah buku ada editornya. Nah, penulisan daftar pustaka Anda masih ingat minggu lalu mengapa nama akhir yang kita tuliskan di pengutipan tidak ditulis semua? Ada yang ingat nggak? Mengapa dalam penulisan kutipan hanya nama akhir yang dituliskan? Tidak nama semua. Tidak kita tulis misalkan Siti Zuraida, tidak, tapi cukup Zuraida misalnya. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu sudah dijelaskan ini. Mengapa? Mengapa cukup nama akhir yang kita tuliskan? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Mengapa namanya cukup nama akhir saja yang kita tuliskan begitu? Tidak semua nama pengarangnya. Ada yang ingat nggak? Apalagi? Karena ini ada kaitannya dengan informasi lengkap ada di daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu dibalik, nama paling akhir posisinya dipindahkan ke depan. Sehingga ketika Anda ingin mencari informasi lengkap tentang sumber rujukan tersebut, maka Anda harus merujuk pada daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka, nama itu akan tertera dibalik kan. Kalau misalkan sekarang kita mencari, Anda menulis Siti Zuraida misalkan, kemudian Anda cari Siti Zuraida nggak akan ditemukan. Lama menemukannya, karena di dalam daftar pustaka akan tertulis Juraida, Siti kan begitu ya. Nah jadi penulisan sumber kutipan ini ada relevansinya dengan penulisan daftar pustaka. Maka ini pun nanti akan sama ya. Misalkan tadi berkaitan dengan penulisan nama, bagaimana kalau disingkat? Karena nanti kalau di dalam format APA, American Philosophical Association yang Anda gunakan, nama setelah dibalik itu disingkat. Jadi kalau tadi jawaban Yuliani, ya sudah disingkat aja supaya lebih singkat dari nama yang panjang itu tidak demikian ya. Kalau nama itu panjang ya, kalau Anda menggunakan formatnya misalkan Harvard, Anda gunakan format EBI, Anda gunakan format Vancouver dan sebagainya, tetap tidak boleh disingkat. Karena hanya format APA, penulisan nama itu disingkat. Jadi kalau misalkan namanya Siti Zuraida, dalam penulisan daftar pustaka format APA itu akan menjadi Zuraida, S titik. Tapi kalau Anda menggunakan Chicago, menggunakan EBI, menggunakan tadi saya katakan MLA, maka akan tertera di dalam daftar pustakanya Zuraida, Siti. Ya, jadi tidak sembarangan, ya sudahlah, karena panjang singkat aja, nggak bisa begitu ya, tapi harus tetap seperti apa yang ada tertera di dalam buku ya. Nah, karena ada kaitan antara daftar pustaka, pengutipan dengan daftar pustaka, maka ini harus kita cermati ya. Di dalam penulisan daftar pustaka, kalau buku itu ada penyuntingnya, ada editornya, ya. Nah, maka yang bertanggung jawab terhadap buku itu adalah penyunting dan editor, karena di tangan editor itulah terakhir suatu naskah layak publikasi atau tidak, ya, begitu. Nah, maka di dalam penulisan daftar pustaka, yang kita tuliskan itu bukan nama pengarangnya, tapi cukup nama editornya saja.
konsepnya sama. Kalau nama editor itu lebih dari satu kata, satu nama, maka nama terakhir yang dikedepankan. Nah, setelah kita tuliskan nama di balik itu, maka kita beri keterangan editor. Di dalam daftar pustakanya seperti itu. Jadi misalkan kalau di tadi ya, makanya di soal nomor 3, coba Dani tolong ke nomor 3. Nomor 3 itu ada editornya. Ya, nomor 3. Nah ini ya. Buku ini dikarang oleh 3 orang, Atil Mujamil, Abdurrahman Farhan, dan Saadilah Rangkuti. Editornya adalah Rafiq Tarmizi and Hum. Ya. Nah kalau kita tuliskan dalam daftar pustaka ini akan menjadi Tarmizi, Rafiq, kurung editor atau ED ya, atau kalau orang asli itu EDS, kemudian kurung tutup, kemudian 2017 The Magic Foundation, kemudian Yogyakarta Al-Hadid, kan akan tertera begitu kalau format EBI dan Cicago ya. Nah, maka penulisan sumber rujukan juga, karena tadi saya katakan ada relevansi antara sumber kutipan dengan daftar pustaka, maka kita menuliskan hanya nama editornya saja. Jadi di sini ketika Anda mengutip seperti ini, Anda cukup menuliskan Tarmizi 2017. Nama pengarangnya tidak perlu dituliskan, begitu ya. Nah, kaitan nanti ini dengan soal tadi nomor berapa? 9 ya. 9 itu ada nama pengarang dan ada editor ya. Memang ini soalnya mungkin kurang cermat ya. Nah, bukan nomor 9, kalau itu nomor berapa ya? Yang 8. 8 coba. Nah, ini buku Human Computer Interaction Design Issue Solution and Application karangan Asher. Jadi pengarangnya adalah Asher. Nah, kemudian di sini ada J.A. Jako Edit. Ya, editor ini kurang S ya. Nah, maka ini sama konsepnya seperti tadi. Jadi yang kita tuliskan itu cukup saja yaitu Jako, tapi jangan lupa berikan keterangan ED-nya itu dalam kurung. Jadi Jako sebagai editor ya. Nah, ini harus kita tuliskan seperti itu. Jadi bila ada penyunting atau ada editor, maka yang dituliskan dalam daftar pustaka yang bertanggung jawabnya adalah penyunting atau editor, maka dalam pengutipannya pun yang kita tuliskan adalah penyunting atau editornya ya. Nah berikutnya adalah kita absen dulu yuk. Kita stop dulu ya. Silakan sebentar Ibu buka dulu absen yang keduanya ya. Oh ini kita di sini langsung ya. Silakan Anda bisa isi perkuliahan absennya dulu. Absen kedua ya, absen praktikumnya diisi. Ada yang kesulitan isi absennya? Sudah bisa absen dulu. Sudah semua selesai absennya? Sudah, Bu. Kita akan sebentar ya Ibu, simpan dulu kehadiran yang jam pertama tadi. Simpan, oke. Ya, kita akan lanjutkan ya. Jadi tadi kalau ada editor maka ditulis nama editornya. Nah sekarang bagaimana kalau buku itu terjemahan? Dalam penulisan daftar pustaka, buku terjemahan itu ada 2 versi. Setiap buku terjemahan pasti di halaman setelah halaman judul itu akan ada keterangan buku aslinya.
Ya, jadi kalau Anda misalkan jilid, buka halaman judul, nah biasanya di belakangnya itu nanti ada pengarang asli, judul asli, terbitan asli, tahun terbit asli. Nah, sekarang kita sebagai pengguna buku tersebut, apabila akan dituliskan dalam daftar pustaka, itu bisa memilih apakah Anda akan menulis nama-nama pengarang asli atau sumber informasi asli. Nah, itu boleh saja, walaupun yang Anda baca itu buku terjemahannya. Nanti diberi keterangan. Jadi kalau misalkan kita gunakan buku aslinya, ya, maka nama pengarang asli, tahun terbit asli, judul aslinya. Kemudian setelah judul itulah baru kita beri keterangan, terjemahan. Cukup beri keterangan itu saja boleh. Atau Anda tuliskan penerjemahnya, diterjemahkan oleh siapa. Ditulis namanya tidak dibalik ya. Dituliskan nama pengarang, nama penerjemahnya, kemudian kurung tutup, kemudian nama kota dan tempat atau nama perusahaan penerbitnya. Itu kalau Anda mau menuliskan nama asli pengarangnya. Atau Anda pun boleh menuliskan nama penerjemahnya. Nah, kalau Anda tulis nama penerjemahnya, semua informasi juga penerjemahannya. Nama penerjemahnya, tahun terjemahannya, judul terjemahan. Nah, setelah judul terjemahan ini, kita tuliskan nama pengarang asli. Baik kita tuliskan, tidak dibalik juga. Kita tuliskan nama pengarang asli itu di dalam kurung. Baru kota terjemahan dan penerbit penerjemahan. Nah, jadi ini akan bergantung. Kalau kita menuliskan terjemahannya, maka dalam kutipan pun nama penerjemahnya. Kalau kita tuliskan di dalam daftar pustaka nama pengarang asli, maka di dalam pengutipan pun kita menuliskan nama pengarang aslinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi soal nomor 6, ya, informasi yang kita temukan itu hanya penerjemahnya, ya, yang lengkap itu. Yaitu di sini ada nama penerjemahnya, kemudian Yayasan Obor, tentu ini adalah terbitan penerjemahannya tahun 2005. Kemudian halaman 88 ya. Jadi ini adalah semuanya sumber informasi terjemahan. Maka di dalam daftar pustaka karena nama pengarang ini tidak lengkap, informasi buku karangan asli ini tidak lengkap, maka di daftar pustakanya ya harus kita pilih adalah seperti ini. Zuraida, Siti 2005, Sisi Religius Amerika, kemudian dalam kurung by Alwi Shihab, kurung tutup, kemudian Jakarta _2 Obor. Harus kita tuliskan begitu. Sehingga di dalam pengutipannya ini benar adalah cukup nama akhir dari penerjemahnya saja ya. Jadi itu ada bergantung ke pemilihan kita menuliskan daftar pustakanya, maka akan menentukan bagaimana teknik penulisan kutipannya ya. Itu yang tentang buku-buku terjemahan ya. Kemudian, nah soal nomor 5, kita lihat. Nomor 5 ini ada kaitan dengan soal nomor 10. Nah, di dalam penulisan sumber rujukan, apabila seperti ini, maka yang harus kita tuliskan lebih dahulu adalah informasi buku yang lebih dulu. Jadi kalau di sini sumbernya ada 2, yang satu bertahun 2016, yang satu lagi bertahun 2015, maka kita harus menuliskan dulu sumber yang tahun 2015. Sehingga penulisan sumber rujukannya adalah misalnya di sini Wicaksono, 2015 dan Puspitasari simbol dan ya Putri, 2016 gitu. Jadi harus ini dahulu yang tahunnya lebih awal dulu kita tuliskannya ya. Nah, sama berarti nomor 10 pun begitu. Coba beralih ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini juga sama. Kalau kita lihat adalah di sini Austin S. Barrow dengan David O'Connor itu 2005, kemudian Bosrock 2007, Emoto 2009. Jadi harus kita tuliskan lebih dahulu adalah Corner. Jadi kita tuliskan dulu adalah O'Connor 2005.217, kemudian titik koma ya kalau di akhir ini. Titik koma, baru kita tuliskan Bosrock ya 2007, kemudian baru kita tuliskan Emoto 2009 ya. Terserah Anda mau tuliskan di awal atau di depan, kan hanya membedakan apakah di dalam kurung atau tidak di dalam kurung. Jadi susunannya adalah harus yang tahun lebih awal dahulu kita tuliskan ya gitu. Kemudian
Coba nomor 9, saya ingin lihat nomor 9. Ya. Jadi ini saudara mengutip pendapat Gembel yang terdapat pada buku Komunikasi Lintas Budaya karangan Profesor Dedi. Jadi yang kita baca tuh buku Dedi Mulyana ya. Nah maka kita tuliskan dalam pengutipannya ini adalah cukup nama Mulyana saja. Atau harus ditulis Gembel dalam Mulyana. Ya, saudara mengutip pendapat Gembel yang terdapat dalam buku Komunikasi Lintas Budaya karangan Profesi Dedi Mulyana yang terbit 2015 halaman 21 sampai 34. Saudara tidak membaca langsung tulisan Gembel. Idealnya kan kita harus membaca sumber asli ya, idealnya itu begitu. Ketika Anda membaca buku Mulyana, di buku Mulyana itu ada kutipan. Tentu Mulyana akan menuliskan buku Gembel itu di daftar pustakanya. Nama pengarangnya, tahunnya, judulnya, kotanya, dan penerbitnya kan akan dituliskan oleh Mulyana. Nah, tapi misalkan Anda cari buku itu tidak ada, tapi Anda terpaksa harus mengutip itu karena tidak ada yang sama dengan pendapatnya Gembel gitu ya misalnya. Kan kalau masih ada pendapatnya, misalkan pendapat Gembel ini masih sama dengan yang lain yang bisa Anda peroleh, ya Anda gunakan saja buku yang Anda peroleh, nggak usah maksa Gembel karena Anda tidak mendapatkan sumber informasi terus Gembel yang utamanya itu gitu ya. Nah, tapi kalau buku misalkan tidak ada lagi, ini pendapat Gembelnya hanya ada di Mulyana, bukunya tidak Anda temukan, kemudian Anda mencari yang sejenis juga tidak ada, terpaksa kita mengutip kutipan, kan begitu maksudnya ya. Nah, kalau Anda melakukan seperti ini, kita harus tuliskan. Jadi misalkan kalau mau dituliskan di akhir, ya kurung buka, Gembel dalam Mulyana 2015. Kalau misalkan di awal, nanti Gembel dalam Mulyana baru kurung 2015 kurung tutup. Jadi harus dituliskan, ya, karena ini artinya kutipan dalam kutipan. Berbeda dengan terjemahan tadi, gitu loh. Kalau terjemahan itu kan berarti semua informasi yang ada di buku utama itu ada di dalam buku terjemahannya, gitu loh. Nah, mengapa di sini kita boleh memilih apakah Anda akan menuliskan nama penulis asli atau juga nama terjemahannya? Nah, tetap karena informasi itu keduanya ada. Kan tadi kalau Anda menuliskan buku pengarang aslinya, setelah judul itu ada keterangan terjemahan. Artinya kita membaca terjemahannya, bukan buku aslinya, tapi itu pengarangnya sih yang kita tuliskan. Atau kalau kita menuliskan sumber terjemahannya, setelah judul juga kan ada nama pengarang aslinya, by siapa, dituliskan di dalam itu. Ya, jadi kalau seperti itu kita harus konsisten aja dengan kutipan. Apakah nama akhir pengarang atau nama akhir penerjemah. Jadi tidak dituliskan pengarang dalam terjemahan, tidak begitu. Ya, tapi kalau Anda mengutip dalam kutipan, maka Anda harus sebutkan. Ya, karena di sana tidak ada keterangan lagi kan, Anda mengutip dalam kutipan buku si A. Maka yang kita baca itu buku si A lah bukunya yang masuk ke dalam daftar pustaka kita. Ya. Nah itu untuk kaitan dengan kutipan. Tadi ini pertanyaannya nyeleneh, tapi memang mungkin terjadi begitu ya Muhammad Azri ya, misalkan. Bagaimana kalau nama itu disingkat? Misalkan namanya Uzi Muharram, ditulisnya menjadi Uzi M begitu. Nah sekarang apa yang harus kita tuliskan di dalam daftar pustaka? Apakah M, Uzi? Kan begitu ya pertanyaan Anda ya. Kalau dia berapa kata pun ya kan prinsipnya itu sama ya. Nah langkah pertama adalah Anda harus tahu dulu, sebetulnya cari dulu. Cari coba di dalam, mungkin di testimoni orang lainnya ada, atau di dalam daftar riwayat hidup penulis bukunya ada, begitu ya, di dalam buku tersebut. Atau Anda cari misalkan buku-buku yang dikarang oleh pengarang yang sama, ya, mungkin di dalam buku yang lain itu ditulis nama lengkapnya. Kalau tidak ada sama sekali, ya, misalkan, tidak mungkin dalam sumber rujukan kita menuliskan M tahun sekian, kan. Maka ya kita tuliskan, misalkan tadi, Muhammad Uzi Muharram akan tertulis Uzi M, ya kita tuliskan Uzi M, seperti itu. Itu begitu ya, tapi langkah pertama memang kita harus cari. Disinilah ya sebetulnya bagaimana kecermatan kita sebagai pengutip bisa mempertanggungjawabkan sumber kutipan kita, begitu loh. Kalau memang sumber informasinya tidak jelas, cari aja sumber lain. Kan harus yang kualifikasinya bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kita sebagai seorang pengutip begitu. Jadi kalau sumber-sumber itu tidak jelas sih jangan digunakan begitu ya.
Nah, kecuali saya katakan tadi tidak ada lagi gitu loh, terpaksa itu ya. Ya silakan ya, tapi konsekuensinya tadi ya, mungkin apakah Anda dengan menulis tadi kalau kutipan dalam kutipan menggunakan dalam, atau kalau seperti ini misalkan ya, kan mungkin saja terjadi gini ya, Anda habis makan nih nasi rames misalkan ya, dibungkus sebuah tulisan mungkin ya, misalkan jurnal gitu loh ya, kertas bungkusnya itu, kemudian Anda baca misalkan, ini tepat sekali untuk mendukung pendapat saya misalkan dalam tulisannya. Kemudian kan hanya selembar, nggak ada ini kota penerbitnya apa dan sebagainya, nama jurnalnya mungkin tidak ada. Tapi kadang-kadang kalau di jurnal kan ada ya, di header footer itu ada namanya. Anda tidak ada yang lain selain di situ. Boleh Anda kutip? Boleh. Gimana penunjukan sumbernya? Ada dalam daftar pustaka? Tidak akan ada. Kan nggak lengkap. Nah, kalau seperti itu, Anda jadikan lampiran saja. Anda copy tuh kertas bungkus makan Anda tadi. Anda copy, simpan. Nanti di sana Anda tuliskan, lihat lampiran berapa. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau masih ada pendapat yang sama, misalkan definisi tentang kontur tanah, ya di sini ada di kertas itu, tapi Anda bisa temukan lagi di buku lain yang sama, misalkan gagasannya hanya berbeda kalimatnya, ya sudah, gunakan buku yang lengkap. Ya, jadi di sini kecermatan kita menggunakan sumber referensi, ya, tidak sembarangan, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan yang terakhir. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih dahulu, silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan berlanjut ke pembahasan B. Silakan Dani, Iqbal, dan Yulianti. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulianti. Silakan Yulianti. Baik, selanjutnya latihan pengutipan B. Perkembangan teknologi informasi mendorong masyarakat industrial society untuk beralih menjadi masyarakat informasi. Dengan teknologi informasi, arus lalu lintas informasi dalam berbagai bentuk menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih terbuka, melampaui batas geografis antara manusia yang semakin transparan. Dengan transparannya batas antar negara dan wilayah, suka atau tidak suka, negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, yang berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, terpaksa harus siap menerima perkembangan teknologi informasi dengan segala implikasinya, baik itu positif maupun negatif. Wacana ini bagian dari tulisan Gatot Subrata berjudul Program Aplikasi yang terdapat pada blog gatotsubrata @yahoo.com bertanggal 2 Januari 2014. Nomor 1 dari latihan pengutipan B, kutiplah kalimat yang tepat pada wacana di atas untuk melengkapi paragraf di bawah ini. Kutipan dibuat dalam bentuk kutipan langsung, kurang dari 4 baris dengan aturan penulisan atau pengetikan dan pencantuman sumber kutipan secara langsung. Jadi di soalnya itu ada kalimat ini, perembesan teknologi informasi merupakan suatu yang tidak mungkin dihindari. Keterbukaan sikap untuk menerima perubahan akan mempermudah adaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut. Keberhasilan penerapan teknologi informasi bergantung pada kesiapan masyarakat pemakai menerima perubahan. Subrata 2014 mengatakan, dengan transparansinya, batas antar negara dan wilayah, suka atau tidak suka negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, yang berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, terpaksa harus siap menerima perkembangan teknologi informasi dengan segala implikasinya, baik itu positif maupun negatif. Untuk nomor 2, buat kutipan tidak langsung yang bersumber dari
berikut ini. AFLA, ASEAN Free Labor Area, dapat menjadi efek pemicu peningkatan efisiensi di Indonesia. Kata Maman Suwaji dalam seminar Measure the Efficiency and Productivity. Evidence for the developing countries di Graha Sanusi Haryadinata, Unpad, Jalan di Pati Ukur, 35 Bandung, Senin 5 November 2018. Hasil kutipannya, belum. Meningkatnya efisiensi di Indonesia merupakan salah satu penyebab dari adanya AFLA, ASEAN Free Labor Area, Suwaji Komunikasi Pribadi 5 November 2018. Untuk nomor 3, buat kutipan tidak langsung dari cuplikan artikel yang diterbitkan majalah Ilmiah Konstruksi, volume 9, nomor 2, tahun 2018, karangan Yatna Supriyatna, jurusan Teknik Sipil Universitas Media Indonesia, dengan aturan penulisan atau pengetikan dan pencantuman sumber kutipan cara tidak langsung. Jadi, di dalam soal ada jenis-jenis konstruksi jalan dibedakan atas jalan tanah, jalan diperkeras, dan jalan beraspal. Jalan tanah merupakan badan jalan tanah yang tidak diberi pelapisan perkerasan sebagai penutup dan dipadatkan. Jalan ini dapat merupakan jalan tanah di daerah galian atau suatu daerah timbunan, untuk dapat melindungi badan jalan dari pengaruh lalu lintas atau perubahan alam. Maka di atas badan jalan diberi lapisan perkerasan, atau jalan diperkeras dan jalan beraspal. Jenis lapisan perkerasan yang umum dipergunakan dalam pembangunan jalan beraspal adalah: 1. Lapisan permukaan buras atau pelaburan aspal, merupakan hasil penyiraman atau penyemprotan aspal di atas permukaan jalan, kemudian ditabur dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapisan penutup. Yang kedua, lapisan penetrasi makadam atau lapen. Bahan perkerasan terdiri dari susunan batu pokok 3-5 cm, batu pengunci 1-2 cm, dan batu penutup atau pasir, dan campuran aspal panas sebagai pengikat di antara tiap lapisan dan dipadatkan sebagai lapisan penutup. 3. Lapisan asbuton agregat atau lasbutak, di mana bahan perkerasan terdiri dari campuran agregat kasar, batu 3-5 cm, agregat halus, batu 2-3 cm, bahan pelunak atau peremaja, dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai pengikat dan dipadatkan sebagai lapisan penutup. Hasil jawaban dari kelompok kami, kutipan tidak langsungnya menjadi jenis-jenis konstruksi jalan dibedakan atas jalan tanah, jalan diperkeras, dan jalan beraspal. Jalan tanah merupakan jalan yang tidak diberikan perkerasan dan lapisan aspal. Jenis jalan yang terbuka ini membuatnya mudah terpengaruh lingkungan, sehingga untuk memberikan pelindungan pada jalan biasanya dengan memberikan lapisan perkerasan. Jenis lapisan perkerasan yang umum dipergunakan dalam pembangunan jalan beraspal adalah lapisan permukaan buras atau peleburan aspal, lapisan penetrasi makadam, lapen, dan lapisan asbuton agregat atau lasbutak. Supriyatna, 2018. Ya, kita lihat dulu soal nomor 1. Ada yang mau mengkritisi soal nomor 1? Diperlihatkan dan ini soal nomor 1 ya. Ada yang mau mengkritisi tentang jawaban ini? Indah mau mengkritisi ini, Indah?
Belum, Bu. Belum. Yang lain? Kita lihat ya. Belum juga, Bu. Ini pertanyaannya, lihat perintah. Kutiplah kalimat-kalimat yang tepat pada wacana di atas untuk melengkapi paragraf di bawah ini. Kutipan dibuat dalam kutipan langsung kurang dari 4 baris dengan aturan penulisan atau pengetikan dan pencantuman sumber kutipan secara langsung. Karena ada sumber kutipan cara catatan kaki ya. Nah, kalau Anda mengutip seperti ini 4 baris nggak? 5 baris ya. 4 baris itu bukan 4 baris dari naskah asli ya, kalau Anda mengutip itu. Kan ada teknik pengetikannya itu kan kalau kutipan langsung ada 2. Kalau kurang dari 4 baris setelah pindah ke naskah kita, maka harus diintegrasikan pada naskah. Kutipan itu wajib ada tanda kutip untuk membedakan mana kalimat penulis, mana kalimat orang lain. Karena kutipan langsung itu kan memindahkan kalimat. Nah, teknik yang kedua, kalau kutipannya lebih dari 4 baris, harus terpisah dari naskah kita dengan paragraf sendiri dan spasinya rapat. Kutipan seperti ini sudah terlihat pembedanya dari naskah asli. Oh, ini naskah asli karena dalam marginnya misalkan 3344. Oh, ini adalah kutipan karena apa? Tidak dalam naskah asli, dia terpisah. Kemudian apa yang membedakannya? Ada spasi yang rapat. Makanya dalam penulisan ilmiah tidak boleh kita menggunakan 1 spasi, minimal itu 1,5 spasi. Kalau yang standar kan untuk TA itu 2. Ya, biasa kalau untuk ukuran kertas A4 itu seharusnya 2, tapi karena dulu tahun 2008 ada krisis moneter itu ya, sehingga diperbolehkanlah dalam tulisan ilmiah itu menjadi 1,5 untuk penghematan begitu ya. Nah, kalau Anda membaca pedoman umum penulisan TA nanti spasinya itu harus 2. Nah, sehingga ketika ada kalimat orang lain yang kita pindahkan, karena lebih dari 5 baris itu dengan paragraf tersendiri, kemudian spasinya rapat. Jadi terlihat beda mana kalimat penulis, mana kalimat orang lain. Nah, pada kutipan yang lebih dari 4 baris, karena sudah dipisahkan oleh spasi, oleh paragraf yang berbeda, spasi yang berbeda penandanya, maka tanda kutip itu opsional. Anda mau berikan tanda kutip, boleh, tidak juga tidak mengapa. Ya, seperti ini. Kalau ini spasinya tetap sama ya, 1,5 ya. Yang jawaban Anda. Dan ini 1,5 atau ini kurang dari 1,5? Kalau saya lihat sih sama ini. Spasinya. Dani, Yulianti, Muhammad Iqbal. Ini dibedakan nggak spasinya? Beda, Bu. Yang ini kan yang perembasan teknologi sampai Subrata mengatakan itu kan dari soal. Maksudnya yaitu itu tuh 1,5. Kalau yang bawahnya 1. Kalau yang bawahnya 1 ya? Ya. Ya, mungkin ini multiple ya. Jadi makanya hampir terlihat sama ya, hanya beda 3,5 mili ya, seperti itu. Ya, nah ini karena dimintanya 4 baris itu artinya dalam naskah kita ya, bukan naskah dari kutipannya begitu. Jadi ini akan lebih, kalau lebih berarti ini salah, harusnya di sini, makanya di sini adalah melengkapi paragraf. Kalau ini kan udah paragraf baru nih, ya. Jadi harusnya di sini. Misalkan kalau Anda tuliskan Subrata 2014 mengatakan, kemudian tanda kutip. Ya, nah berarti ini karena lebih dari 5 baris, Anda harus menggalnya dari mana nih misalkan ya. Ingat ya, kutipan seperti ini harus mendukung pada pendapat kita kan, pendapat penulis ya. Subrata ini mempunyai pendapat gini, perembasan teknologi informasi merupakan suatu yang tidak, ini penulisnya ya, penulisnya ini punya pendapat seperti ini. Perembasan teknologi informasi merupakan suatu yang tidak mungkin dihindari. Keterbukaan sikap untuk menerima perubahan akan mempermudah adaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut. Keberhasilan penerapan teknologi informasi bergantung pada kesiapan masyarakat pemakai penerima perubahan. Nah, Anda atau kita sebagai penulis punya pendapat ini, ingin didukung oleh pendapat orang lain. Tentu pendapat orang lain ini harus mendukung pada pernyataan pendapat Anda. Ya. Nah, Subrata ini punya pendapat. Kalau kita mulai dari sini, Anda tuliskan ini satu kalimatnya lebih dari 4 baris, berarti kita harus memenggal. Ini memang sudah tepat pengutipannya. Kita tidak mengambil kalimat yang pertama ya, karena dalam kalimat pertama ini adalah dia bicaranya tentang perkembangan
teknologi informasi mendorong masyarakat industri ya, dari masyarakat agraris berubah ke masyarakat industri begitu. Nah, jadi ini akan mendukung nih pendapat, tapi dukungannya berupa contoh. Jadi kita bisa mulai dari sini. Subrata mengatakan suka atau tidak suka negara yang sedang berkembang seperti Indonesia yang berubah dari agraris ke industri terpaksa harus siap menerima perkembangan teknologi informasi dengan segala implikasinya, baik positif maupun negatif. Nah, ini akan mungkin kalau kita mulai dari sini cukup 4 baris kita tuliskan di sini. Atau barangkali masih, coba Dani tolong PPT-nya ada di siapa? Di saya, Bu. Ya, coba copy paste dari suka tidak suka sampai terakhir. Suka tidak suka, cukup nggak kalau dari situ kita lihat sampai terakhir ya. Pindahkan ke mengatakan. Ke mengatakan. Gunting aja, digunting, gunting. Ikat ya, Bu. Iya, tempatkan. Coba geser ke atas. Karena ini harus 4 baris kan terintegrasi dalam naskah kita. Yuk, klik ke atas. Ke atas mana, Bu? Ya, ke setelah kata mengatakan. Ya. Spasi, kemudian beri tanda kutip. Kita kan tidak mengutip dari awal ya. Berarti harus diberi tanda apa? Boleh kan mengutip sebagian, kutipan langsung? Diberi tanda apa? Boleh, Bu. Diberi tanda titik 3. Ya, tanda elipsi namanya, berupa titik 3. Berikan titik 3 di situ. Suka tidak suka? Tidak suka. Ya, titik 3. Itu artinya kita mengutip sebagian dari pendapatnya Subrata tadi ya. Ya, berikan titik 3, tanda elipsi. Karena kita menghilangkan di awal atau di tengah itu tandanya 3. Nah, jadi harusnya seperti ini. Karena 4 baris, harus ada tanda kutip, kemudian menunjukkan bahwa ini adalah kalimat orang lain. Jadi terlihat nih, oh mulai dari perembesan sampai perubahan itu kalimat penulis. Dari mulai suka tidak suka sampai negatif itu kalimatnya Subrata. Inilah kutipan langsung. Jadi terlihat mana kalimat penulis, mana kalimat orang lain. Ya. Nah ini sangat penting ya menuliskan bahwa kalimat itu bukan kalimat penulis. Tapi benar nggak mengatakan? Subrata mengatakan, kalau mengatakan kan berarti dia berkata-kata. Padahal di sini menuliskan ya. Nah ini jadi jangan mengatakan, bisa saja Anda misalkan menurut Subrata atau misalkan Subrata menjelaskan. Kalau menjelaskan masih bisa tulisan maupun lisan, tapi kalau sudah mengatakan ya dia berarti berkata-kata. Ya, atau Subrata berpendapat, pendapat kan bisa lisan bisa tulisan. Jadi di sini jangan menggunakan kata mengatakan. Menjelaskan, memaparkan, menuliskan saja atau berpendapat, bergagasan itu langsung bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi Subrata menjelaskan suka tidak suka, atau misalkan menurut Subrata, misalkan atau sependapat dengan gagasan Subrata, gitu, itu boleh saja. Kalimat itu sangat penting mengantarkan kepada pembaca bahwa kalimat tersebut itu bukan kalimat penulis, tapi kalimat orang lain. Gitu. Ya, ini adalah untuk kutipan langsung yang kurang dari 5 baris atau maksimal 4 baris. Ingat ya, 4 baris bukan dari naskah sumber rujukan, tapi dalam naskah kita. Karena mungkin saja kalau Anda menggunakan buku-buku bahasa asing ya, berbahasa asing, dia kan hurufnya kecil-kecil ya, 10 mereka. 4 baris di tulisan mereka mungkin jadi 6 baris di naskah kita. Karena naskah kita itu kan Times New Roman 12. Ya, jadi dia akan lebih sempit lagi begitu sehingga nanti tulisannya akan menjadi banyak ya. Nah, kalau tadi kutipannya itu lebih dari 5 baris, betul pisahkan dari naskah. Kemudian ini sudah sama ya spasinya ya, menggunakan spasi yang sama. Ada yang ditanyakan tentang cara mengutip dan cara mengetikkannya? Kalau tidak ada, kita lihat kutipan yang kedua.
Nah, ini kutipan tidak langsung yang bersumber dari penjelasan seseorang. Akan tertulis nggak di daftar pustaka? Tidak, Bu. Tidak ada, karena daftar pustaka itu adalah kumpulan referensi tertulis yang digunakan. Nah, kalau tidak ada, maka sangat penting memberikan informasi kepada pembaca kapan, di mana, saat apa kita memperoleh informasi tersebut. Ya. Nah, ini kok ada komunikasi pribadi? Dari mana ini kata ini? Ya, Suwaji komunikasi pribadi gitu ya. Kan ini dalam ilustrasi soalnya Anda mengutip pendapat dari Maman Suwaji ya dalam suatu seminar kan gitu ya, dalam seminar kemudian seminarnya diselenggarakan di Pati Ukur tanggal 5 November 2018. Nah, informasi ini harus disampaikan kepada pembaca sehingga pembaca tahu, oh Anda memperolehnya saat itu, kondisi begitu, kemudian tentang topiknya apa itu bisa diperoleh. Ya, nah, jadi di sini kita tuliskan misalkan pendapat Suwaji pada seminar, Anda boleh begitu terusnya persis ini, atau misalkan pendapat Suwaji dalam seminar yang diselenggarakan 5 November 2018 di Dipati Ukur Sanusi dan seterusnya pada seminar yang bertopik, tuliskan lagi. Nah, itu silakan aja, tekniknya adalah Anda yang menuliskan, tapi informasi itu penting disampaikan. Nah, sekarang bagaimana membuat kutipan tidak langsungnya? Kutipan tidak langsung itu kan hanya meminjam gagasan. Kemudian kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri, bergaya bahasa kita sendiri seorang penulis. Nah, hati-hati, gagasannya tidak boleh berubah. Harus sama. Coba lihat kalau Anda kalimatnya seperti ini. Apa jadi nggak terbalik ini? Meningkatnya efisiensi di Indonesia merupakan salah satu penyebab dari adanya AFLA. Padahal hubungan sebab akibatnya kan berbeda. AFLA menjadi efek pemicu peningkatan. Apa yang menjadi sebabnya? Apakah AFLA-nya atau pemicu peningkatan yang menjadi sebabnya? Kalau ini kan bertolak belakang, jadi kontradiksi gitu loh. Yang pertama itu, yang menjadi penyebab itu adalah AFLA, akibatnya muncul peningkatan efisiensi. Efisiensi itu menjadi akibat dari adanya AFLA. Kalau Anda ubah seperti ini, Anda sudah betul mengubah ya dengan ini. Meningkatnya efisiensi merupakan satu penyebab dari AFLA. Nah, berarti akibatnya adalah AFLA. Ya. AFLA itu disebabkan ada karena peningkatan efisiensi di Indonesia. Jadi ini hati-hati, ya. Nah, ini ada kontradiksi. Jadi kita nggak boleh, gagasannya harus sama, tapi dengan kalimat kita sendiri. Mungkin Anda dulu pernah di SMA belajar parafrase itu loh. Di tugas apa biasanya di tugas sastra ya, pelajaran sastra ada sebuah puisi, kemudian Anda parafrasekan begitu ya. Nah, karena meminjam gagasan, kita pasti paham. Oh, ini AFLA ini menjadi adanya efisiensi di Indonesia. Ya, Anda gunakan aja dengan kalimat sendiri. Misalkan dengan diberlakukannya ASEAN Free Labor Area, ya misalkan, maka terjadilah peningkatan penghematan di Indonesia. Mungkin Anda gunakan sinonim kata, boleh. Anda menggunakan kata yang lain, istilah lain, boleh. Struktur kalimat kita ubah, boleh. Ya, Anda kan ini mengubah struktur kalimat, tapi gagasannya jadi berubah gitu ya. Harusnya meningkatnya efisiensi di Indonesia misalkan disebabkan adanya AFLA, bukan menjadi penyebab dari adanya. Jadi ini salah ya, kalimatnya bertentangan ya. Mungkin Anda tidak menggunakan kata AFLA-nya, tapi Anda gunakan dengan istilah Indonesianya, misalkan ya, adanya ini istilahnya itu pasar bebas di Asia kan ini ya, misalkan adanya pasar bebas di Asia, misalkan itu menjadi Indonesia dapat melakukan penghematan dalam berbagai bidang, misalkan. Jadi gagasannya tetap sama, tapi kalimatnya berbeda ya. Kemudian tadi jangan lupa menyebutkan saat apa Anda memperoleh informasi ini, di mana waktunya ya, kita tuliskan seperti itu. Nah, itu untuk nomor 2. Nomor 3 ini sudah cukup baik ya.
Jadi kita harus pandai sekali ya. Disinilah pentingnya dulu di pelajaran bahasa Indonesia ada reproduksi naskah itu. Bagaimana kita membuat ikhtisar, ringkasan, dan meresensi itu ya. Nah ini kemampuan Anda melakukan reproduksi naskah itu untuk membantu Anda membuat kutipan tidak langsung. Ya. Hasilnya adalah kalimat Anda. Gini ya. Mana jawabannya? Ya. Jadi ini hampir masih ada ya hal yang sama gitu ya. Jenis konstruksi jalan dibedakan atas jalan tanah, jalan diperkeras, dan jalan beraspal ya. Anda bisa misalkan konstruksi jalan dapat dilihat dari jenis jalan tanah, jalan keras, jalan beraspal misalkan. Itu kan teknik Anda ya mengungkapkan gagasan. Tapi paling tidak ini gagasannya sudah sama. Terungkaplah adanya perbedaan jalan, kemudian adanya perkerasan, ya, kemudian ada jenis-jenis perkerasan, ya. Jadi ini sudah cukup baik membuat kutipan tidak langsung ikhtisarnya, ya. Nah itu tentang jadi saya berharap pada Anda bahwa lakukanlah teknik-teknik pengutipan dengan benar sehingga Anda terhindar dari kasus penciplakan begitu ya. Sederhana kan sebetulnya, hanya menunjukkan sumber akhir tapi yang tepat, bagaimana mengetikkannya, bagaimana menuliskan sumbernya, kemudian kaitkan dengan daftar pustaka, ya itu yang harus Anda lakukan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan Mila. Iya, masih bingung di nomor 1, Bu. Yang mana? Nomor 1 yang? Yang kan tadi tuh pengutipan tuh bisa ditulis di awal sama di akhir ya, Bu. Kalau ini yang di awal, kalau misalkan di akhir jadinya kayak apa, Bu? Iya, jadi penunjukan sumbernya maksudnya di akhir. Ya. Ya, misalkan kita lihat ya dari sini kalau kan bergantung pada kesiapan masyarakat penerima perubahan. Kemudian Anda langsung kutip, suka tidak suka negara-negara yang sedang berkembang, Anda langsung tuliskan itu, kemudian Subrata 2014. Seperti itu. Atau misalkan sejalan dengan pendapat tersebut, suka tidak suka, gitu loh. Ya, jadi sejalan dengan pendapat penulis itu ya, penulis kita misalkan, sejalan dengan pendapat tersebut, suka tidak suka dan seterusnya, baru Anda tuliskan subratanya di belakang. Ya, dan ini coba dibuat oleh di bawahnya kutipan tidak langsung, yang sumbernya di akhir. Ya, misalkan buat aja satu lagi di ini, satu di slide, buat slide baru. Copy itu, kemudian slide baru. Ya. Kita ubah sekarang, kata subratanya pindahkan ke belakang. Ya, kemudian kurungnya dipindahkan. Koma, ganti koma. Ya, tanda kutipnya tetap ada di depan setelah titik itu. Ya, kata menjelaskan buang. Anda sudah bisa langsung begini. Ya. Misalkan keberhasilan penerapan teknologi informasi bergantung pada kesiapan masyarakat memakai penerima perubahan. Suka tidak suka negara yang sedang berkembang, tapi karena ada tanda kutip di sana, ada sumber kutipan, pembaca akan tahu bahwa itu adalah kalimat orang lain, bukan kalimat penulis. Atau misalkan mau ditambah pengantar tadi, misalkan sejalan dengan pendapat tersebut, nah, Anda boleh masukkan itu, tulis. Dan sejalan dengan pendapat tersebut, atau paralel, atau misalkan apalagi sependapat ya, misalkan, sejalan dengan pendapat tersebut, suka tidak suka, nah artinya pendapatnya Subrata itu sama dengan pendapat penulis. Begitu Mila, maksud Anda? Iya Ibu, terima kasih. Masih ada yang lain mau ditanyakan lagi? Nah ini yang sekarang digunakan ya, nanti hubungannya adalah dengan daftar pustaka. Kalau Anda daftar pustakanya nanti Vancouver ya, nanti di sini bukan Subrata, hanya nomor urut aja, 1, 2 gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi harusnya yang tepat ini adalah Subrata, nanti diberi 1 di atasnya, kemudian
sumbernya apa, nanti 2 dan seterusnya. Tapi pada umumnya sekarang para penulis sekarang itu nama pengarangnya tidak dicantumkan, hanya nomor urut citasi aja yang ada. Nanti lihat katanya di daftar pustakanya. Saya nggak tahu itu format mana ya, tapi kecenderungan perubahan sekarang seperti itu. Mungkin untuk efisiensi barangkali alasannya ya. Kalau saya lihat di jurnal-jurnal sekarang seperti itu ya, menuliskan kelaziman. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Dani, Yulianti, dan Iqbal penyajiannya. Jadi Anda paling tidak sudah 80% benar lah ya. Yang lain sedikit-sedikit saja kesalahannya ya. Artinya ini cerminan bahwa kalian kelas ini sudah menguasai tentang teknik pengutipannya, tinggal diaplikasikan dalam tulisan-tulisan Anda berikutnya ya. Bukan hanya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, tapi dalam mata kuliah yang lain pun sudah harus diterapkan, bukan mulai, sudah harus diterapkan. Ya, baik, tolong ditutup ininya, presentasinya. Ya, hari ini seperti yang saya kemukakan di awal, kita akan memahami tentang proses penulisan laporan ilmiah ya. Anda sudah ada buku di tangan Anda, mungkin sekarang ada di hadapan Anda. Nah, tentang penulisan laporan ilmiah ini ada di bab 8 ya. Saya akan tayangkan kompetensi yang ingin kita capai hari ini. Ya, terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, kita akan lihat dulu standar kompetensi yang ingin kita capai. Jadi, setelah mempelajari topik laporan ilmiah, Anda dapat menulis akademis atau menulis laporan ilmiah untuk berbagai tujuan dan pembaca dengan memperhatikan kaidah penulisan laporan ilmiah. Ini tidak ada titiknya, mengapa hilang, ya, gitu. Jadi, di sini yang sangat penting ya, Anda tahu tujuannya untuk apa, kemudian sasaran pembaca ini siapa. Karena ini nanti akan membedakan jenis dari karya tulis yang harus kita buat, gitu ya. Oh, tujuan Anda mau mempresentasikan di hadapan halayak, ya berarti Anda nanti membuatnya adalah makalah, ya. Oh, ini diujikan, misalkan dalam suatu seminar atau suatu sidang. Nah, maka jangan buat dalam makalah, karena makalah itu bukan tulisan untuk diujikan, ya, tapi makalah itu untuk dipresentasikan, gitu ya, diseminarkan. Nah, kompetensi dasar mahasiswa mampu mendeskripsikan penulisan laporan ilmiah. Jadi ini silakan pahami ya, mulai dari halaman pertama sampai dengan pemahaman laporan ilmiah itu. Kalau di buku saya, ya saya ini cetakan 2015 ya, mungkin yang ada 2019. Itu ada penjelasan sampai tentang kualitas laporan, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya berharap atau tujuan perkuliahan yang kedua ini dari materi ini, Anda mampu mendesain, merencanakan penulisan laporan ilmiah, ya, sehingga materinya adalah keseluruhan seperti ini. Jadi pendahuluan, kemudian Anda membuat perencanaan, paling tidak hari ini sampai di sini. Nah, nanti kita organisasikan kelengkapan awal, bagian inti, dan kelengkapan akhirnya, sehingga menghasilkan suatu laporan ilmiah yang berkualitas, ya. Nah, untuk teoretisnya, silahkan Anda pelajari. Saya katakan tadi, ya, sebetulnya ini dari mulai kita tentang definisi, tentang fungsi itu sudah ada di buku. Tapi yang kita akan lakukan praktik hari ini adalah bagaimana merencanakan penulisan laporan ilmiah. Nah, perencanaan itu ada di subtopik 8.2 dalam buku, ya, di buku lama halaman 124. Nah, ini yang harus kita patuhi, harus kita lakukan secara sistematis ya di dalam proses bernalar kita. Ini sudah saya jelaskan waktu kita membahas tentang perumusan, judul, tujuan, dan rumusan masalah ya waktu itu ya, 3 hal itu kan yang saya minta. Nah, sebetulnya proses bernalarnya seperti ini. Ketika Anda mau merumuskan judul sebuah laporan ilmiah, Anda harus sudah melakukan 3 langkah ini. Yang pertama menentukan topik atau pokok bahasan, kemudian kita berpikir untuk apa saya membahas masalah ini, itu tujuan, kemudian kita coba rumuskan dalam kalimat yang
berisi tujuan dan topik, yaitu yang disebut dengan tema atau istilahnya adalah tesis begitu ya. Nah, Anda bisa lihat ada 4 syarat topik ya untuk penulis pemula. Misalkan di sini yang pertama adalah menarik, dikuasai, tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit, kemudian juga bukan hal yang baru ya. Jadi sebuah topik harus memiliki batasan. Nah, batasan ini bisa kita lakukan dengan menuliskan tempat, waktu, dan objek penelitian kita ya. Silahkan nanti baca. Nah, kalau Anda sudah mempunyai topik, maka langkah berikutnya Anda harus menentukan tujuan. Tujuan harus bisa terukur, harus tercapai. Maka buatlah tujuan-tujuan dengan kata-kata kerja terukur. Jangan kata-kata kerja yang abstrak. Makanya saya katakan waktu itu, hindari kata mengetahui, memahami. Karena itu sulit mengukurnya. Tapi kalau Anda misalkan mendeskripsikan, dengan deskripsi itu kan Anda jadi tahu. Dengan menganalisis Anda jadi tahu. Dengan menghitung Anda jadi tahu. Nah, gunakan saja kata-kata kerja yang terukur tadi. Ya, dibandingkan Anda mengetahui debit air Sungai Cikapundung, Anda lebih tepat dengan mengatakan menghitung debit air Sungai Cikapundung. Anda ingin tahu misalkan bagaimana kualitas air, jangan mengetahui kualitas air Sungai Cikapundung, tapi mungkin Anda mengidentifikasi kualitas air Sungai Cikapundung, mendata kualitas air Sungai Cikapundung, menganalisis kualitas air Sungai Cikapundung. Nah, kata-kata kerja itu ada terukur, sehingga nanti bisa dilihat hasilnya. Kalau Anda menghitung, prosesnya melakukan tambah, kurang, kali, bagi, hasilnya ada berupa kuantitatif bilangan. Kalau Anda menganalisis, prosesnya adalah Anda melakukan uraian, hasilnya pasti ada simpulan bagaimana uraian tersebut, begitu ya. Nah, jadi gunakanlah kata-kata kerja terukur. Nah, dari kata kerja terukur ini Anda bisa membuat tema atau tesis. Ya, kalimat berisi tujuan dengan topik. Nah, tujuan yang ditetapkan menjadi tema, karena dalam penelitian ini biasanya lebih dari satu tujuan, adalah tujuan yang cakupannya lebih luas. Yang artinya ketika Anda mencapai tujuan tadi, tujuan lainnya itu pasti akan dilakukan atau akan terpenuhi begitu ya. Nah, jadi kalau penelitian hanya satu tujuan itu rugi. Ya, minimal 3 lah dari tujuan itu berhubungan, kemudian nanti yang paling luas kita tentukan menjadi tema ya. Nah, bagaimana syarat tema itu Anda bisa baca di subbab misalkan 82.3 ya, di sana ada bagaimana sebuah tema itu kita buat, harus mempunyai gagasan sentral dan sebagainya. Nah, kalau Anda sudah mempunyai tema, sebaiknya Anda langsung berpikir tentang kerangka karangan. Jadi langkah berikutnya adalah menentukan apa sih pembahasan yang mau Anda lakukan begitu. Apa pokok-pokok pikiran yang ingin Anda sampaikan nanti di dalam tulisan Anda atau di dalam penelitian Anda. Ya, jadi kerangka karangan ini memberikan gambaran terhadap kita, ya, terhadap peneliti atau penulis tentang apa yang akan dilakukan. Gitu. Nah, maka ini sebaiknya Anda membuat ini. Walaupun misalkan kalau kita lihat ya di dalam proses penulisan proposal kan tidak diminta itu. Ya, sistematika penulisan itu sifatnya tentatif, mau dicantumkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah mempunyai kerangka karangan, maka ini akan memudahkan kita mencari data-data, akan menjadikan pekerjaan kita efisien, dan akan menjadikan pekerjaan ini hasilnya nanti sistematis. Karena kita sudah berpikir dari awal. Kalau saya mau membahas tentang misalkan tadi mau merumuskan solusi penanggulangan polusi atau juga Sungai Cikapundung tadi itu, misalkan merumuskan solusi pencemaran Sungai Cikapundung, apa langkah yang harus saya lakukan begitu ya. Nah, jadi itulah bisa dirumuskan di dalam kerangka karangan. Ya, nah kerangka karangan ini ada kerangka karangan langsung dan ada kerangka karangan tidak langsung. Nanti silakan Anda baca di halaman berikutnya bagaimana membuat kerangka karangan tidak langsung. Jadi bagi penulis pemula jangan membuat kerangka karangan langsung. Kalau orang yang sudah terbiasa menulis dia udah tahu. Kalau topiknya seperti ini, tujuannya ini, temanya begini, oh ini akan jadi 4 bab, 5 bab, ini akan begini, itu sudah biasa.
Ya, jadi kalau saya misalkan melihat topik Anda, misalkan saya sudah tahu ini kayaknya terlalu luas, sebaiknya dipersempit karena ini bisa jadi 7 bab, 6 bab misalkan begitu ya. Tapi kalau Anda pemula, sebaiknya Anda membuat kerangka karangan tidak langsung. Kerangka karangan tidak langsung kita tidak tahu berapa bab yang akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir tentang misalkan dalam sebuah penelitian itu ada pengumpulan data dan pembahasan, paling tidak 4 bab harus jadinya begitu ya. Makanya Anda baca dulu nanti pengetahuan tentang tulisan laporan ya. Nah, kemudian Anda buat kerangka karangannya dengan cara tidak langsung. Cara tidak langsung itu melalui 3 tahapan. Pengumpulan gagasan, pengoreksian gagasan, dan pengelompokan gagasan. Barulah disistematikan dengan bab pendahuluan dan bab akhir. Maka nanti akan terlihatlah sebuah kerangka karangan yang mempunyai kualitas sistematis dan bisa mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ya, nah jadi hari ini praktik Anda adalah membuat kerangka karangan. Anda kemarin di dalam penulisan tugas proposal sudah punya kan judulnya apa, kemudian tujuannya apa, rumusan masalahnya apa, ya. Nah, walaupun judul itu supaya terpenuhi syaratnya adalah relevansi, menggambarkan tujuan kan dirumuskan dari tema ya. Jadi dari judul itu sudah tergambar tema yang Anda sudah buat begitu. Nah, sekarang gagasan yang ingin Anda sampaikan lewat proposal tadi, coba buat kerangka karangannya. Jadi tinggal hari ini adalah Anda membuat kerangka karangannya dengan cara tidak langsung. Jadi kumpulkan gagasan dulu, koreksi yang tidak terpakai, beri tanda merah atau di shadow ya, diberi bayangan atau tulisannya dibedakan warna, kemudian ada langkah kedua, ada langkah ketiga, dan ada hasil kerangka karangan. Itu yang harus Anda lakukan dalam praktik hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi contoh pembuatan kerangka karangan tidak langsung di sana dalam buku itu ada ya. Misalkan dalam penanganan sampah kalau tidak salah ya. Dalam buku, kalau dalam buku lama itu ada 2 contohnya, tapi di buku baru kalau tidak salah diberikan 1 contoh saja tentang sampah rumah tangga. Kalau tidak salah itu ada contohnya. Ya. Nah jadi silakan Anda lakukan pembuatan kerangka karangan cara tidak langsung. Ya. Ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Aku izin bertanya. Ya, Fitra. Mengenai buat yang presentasi minggu depan tuh kan tentang pemahaman penulisan laporan ilmiah sama langkah-langkah. Nah, untuk itu berarti ngerjain juga ya, Bu, dan dikumpulinnya? Iya, jadi gini, karena Anda sudah ada buku, ya, Anda tidak perlu mengikhtisar lagi untuk kelompok yang lain ya, untuk kelompok yang lain, tapi untuk kelompok yang akan presentasi minggu depan tentang penulisan laporan ilmiah, Anda membuat PPT-nya. Karena ini tugas kelompok kan ya, tugas kelompok harus ada. Jadi Anda membuat PPT tentang pengertian, jenis, syarat, dan sebagainya laporan ilmiah tersebut ya. Kemudian yang lain yang harus dilakukan hari ini adalah membuat kerangka karangan. Nanti minggu depan setelah yang kelompok 5 presentasi pemahaman serta langkah-langkah itu, kita akan koreksi kerangka karangan Anda. Paham? Oh iya, paham Bu. Ya, jadi yang lain kerangka karangannya saja yang diunggah ya hari ini, saya kira cukup kok. Kita kan dikurangi 5 menit, berarti sampai pukul 10 ya, cukup kok membuat kerangka karangan 1,5 jam itu. Nah, Anda buat kerangka karangannya, langsung unggah ke GCL ya, nanti saya buat GCL-nya. Tapi untuk yang kelompok, Anda tetap presentasi pemahaman sampai langkah-langkah itu ya. Sampai tidak usah semua ya, tidak usah sampai langkah ke pembuatan kelengkapan akhir dan sebagainya, tidak ya. Jadi di langkah-langkah inilah ada bagian salah satu diantaranya adalah perumusan kerangka karangan begitu ya. Itu Fitria ya, siapa? Fitra, paham Fitra? Iya paham Bu. Untuk PowerPoint-nya dikumpulin ke ibunya, deadline-nya kapan Bu? Ke GCL aja, jadi seperti biasa 1 hari sebelumnya ya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Yang lain hari ini tunggu kerangka karangannya, ditunggu sekarang ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Ibu mohon maaf, Siva kan udah nerima bukunya ya Bu. Tapi halamannya ada yang hilang Bu, dari halaman 85 sampai 124. Ada berapa orang yang hilang halaman itu?
Dikembalikan aja, ditukar ya, Siva. Hanya Siva sendiri atau ada yang lain? Jadi Siva nanti Anda tukar ke Pak Asep ya bukunya. Yang lain juga dicek lah, karena Ibu kan nggak ngecek lagi itu ya, nggak pernah dicek karena itu sudah di dalam dikirim langsung ya dari percetakannya ke NKU. Jadi nanti bisa ditukar ya Siva ya. Kan Bu ke Bandung. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Untuk kerangka karangan Anda bisa dengan menggunakan komputerisasi ya pembuatannya, tidak usah tulis tangan. Masih ada? Ya, kalau tidak ada, selamat bekerja. Aulia, silakan Aulia. Maaf Bu, mau mastiin lagi buat pengerjaan kerangka karangan itu yang per kelompok proposal Bu. Iya, betul. Dari proposal itu. Makasih Bu. Tapi dikirimnya tetap ya per orang ya, karena itu kan kelengkapan tugas itu individu ya penilaiannya, kelengkapannya. Tapi kalau untuk kerja kelompok ya, makanya tetap per orang juga membuat gitu, mengirimkan. Jadi kalau Fitra dengan siapa kelompoknya 3 orang ya, ketiga orang itu mengirimkan PPT-nya. Ya. Masih ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, selamat bekerja untuk membuat kerangka karangannya. Kemudian Ibu nanti tunggu ya sampai pukul. Kalau setelah hari ini ada kuliah lagi nggak? Nggak ada Bu. Tidak ada Bu. Ya. Kalau begitu, misalkan Anda tidak cukup waktu sampai 10 ya. Saya beri waktu sampai pukul 12 lah pembuatan kerangka karangannya bisa didiskusikan lagi ya. Jadi nanti betul-betul sudah yakin dengan yang Anda buat baru Anda kirim ke GCR ya. Jadi untuk pengumpulan kerangka karangan hari ini saya beri waktu sampai pukul 12 ya. Ibu akan keluar dari sini ya, dari gimmicknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada bermasalah kan dengan absen yang kedua, absen praktiknya? Ada Bu, tidak ada Bu. Ya, alhamdulillah baru lancar ya rasanya. Yang waktu itu kita nggak lancar. Ya, selamat bekerja, pamit. Cipluk. Apa? Pit, kita mau diem di Jimit ini? Terserah. Udah diem aja di sini kita. Aku juga diem Belum pindah belum. Aku diem Halo Jaki. Itu minta tolong buku aku, nanti tolong tukerin. Matiin, recordnya matiin. Mana mah wadul mahnya disoehkeun apa yang diganti. Cipluk. Kamu sering beli gorengan nggak? Cari. Ntar nemu. Halaman 39. Enggak, orang punya 39. Enggak ada tetep. Tapi ini malah 2 kalinya tuh dari halaman 125-nya jadi 2 kali deh. Ngaco lihat deh pokoknya mah. 125-nya 2 kali kumaha? Ya nih kan 125 sampai halaman 167. Balik lagi ke 125. Iya, berarti kamu harus lihat yang halaman berapa yang hilang tuh dari halaman berapa? 84 sampai 104. Nah, coba lihat yang lain halaman 85 kayak gimana tulisannya bisa aja yang tulis 2 kali itu. Lihat dulu yang halaman 85-nya kayak gimana si kertasnya. Iya, aku juga ini lagi minta pap ke Puji terus belum dibalas nanti. Nanti aku liatin takutnya ini salah nulis halaman doang tapi isinya emang gak nyambung. Oh, ya udah. Udah beda topik gitu. Ini kenapa nggak pada AFK ini? Peluk aja langsung share screen peluk. Naon AF? Enggak nyambung. Ayo atuh gerak kala luar eta.
Bener we cicing di sini teh euy. Nyian room repeat. Nah, Iya, sudah Iqbal kenapa? Lu bikin room baru aja. ya, wait. Buat dulu. Nah, keluar atuh. Alasnya si Fitrana malah keluar.